Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Paundra Fatika Prabandari, Febi Wulandari, Kristianto Setiawan, Anis Indar Wahyuning Tias, Rimba Desti Puspitasari, Elva Zananda Putri Andini. Kami dari kelas manajemen 4B. Apa itu introvert? Introvert adalah tipe kepribadian yang sering disalahartikan sebagai pemalu. Padahal, introvert dengan pemalu itu tidaklah sama. Orang yang pemalu lebih cenderung khawatir dan tidak nyaman ketika berada di situasi sosial tertentu, khususnya jika sedang berinteraksi dengan orang yang tidak dikenal. Sementara itu, orang introvert lebih suka menyendiri untuk mengumpulkan energinya. Namun, mereka tidak ada masalah di situasi sosial. Introvert merupakan tipe kepribadian yang bertolak belakang dengan ekstrovert. Setiap orang pasti memiliki unsur introvert dan ekstrovert yang ada di dirinya masing-masing. Saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, dan saya akan menjelaskan tentang apa saja sih ciri-ciri dari introvert itu. Dan yang pertama yaitu energi terkuras saat menghabiskan waktu dengan banyak orang. Orang introvert tidak memiliki masalah bila harus berinteraksi dalam situasi sosial. Hanya saja energinya mungkin terkuras bila berinteraksi dengan banyak orang dalam satu waktu. Dan yang kedua yaitu lebih senang menghabiskan waktu sendiri. Kebahagiaan orang introvert lebih sering diperoleh ketika menghabiskan waktu sendiri. Dan yang ketiga yaitu teman sedikit tapi berkualitas. Karakteristik introvert yang sering banyak orang salah artikan yakni tidak suka bergaul dan tidak punya teman dekat. Padahal anggapan ini tidak sepenuhnya benar. Dan yang keempat yaitu lebih mudah terdistraksi. Salah satu ciri-ciri orang yang introvert ialah mudah terdistraksi. Jika tidak heran bila Anda seringkali kewalahan bila harus berada dalam keramaian atau bertemu dengan banyak orang. Dan yang kelima yaitu lebih sadar akan dirinya sendiri. Orang introvert sering menyelami pikiran dan perasaannya. Hal ini membuat mereka lebih banyak belajar mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Dan yang terakhir yaitu belajar dengan cara observasi. Apabila orang ekstrovert lebih suka belajar sambil praktek langsung, Anda yang memiliki kepribadian sebaliknya lebih suka melakukan observasi terlebih dahulu. Oleh sebab itu, Anda cenderung mempelajari segala hal dulu sebelum mempraktekannya secara langsung. Apa aja sih kelebihan dan kekurangan orang introvert itu? Kelebihan yang pertama, lebih berhati-hati saat berbicara. Seorang introvert akan lebih menjaga dirinya saat berbicara. Biasanya saat berbicara, ia akan langsung pada pokok bahasan yang akan diucapkan. Ia juga akan berusaha semaksimal mungkin menjaga perkataannya agar tidak melukai perasaan orang lain. Yang kedua, fokus. Seorang introvert memiliki tingkat fokus yang sangat tinggi. Hal ini karena ia tidak mudah terganggu dengan hal-hal yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, dalam mengerjakan sesuatu, ia akan fokus dan lebih detail. 3. Kemampuan informasi. Seorang introvert memiliki kemampuan informasi yang lebih besar dibandingkan orang lain. Ia memiliki pengetahuan terhadap banyak hal walaupun tidak berbaur dengan teman-teman lainnya. Hal ini karena dia memiliki rasa ingin tahu yang lebih besar. Banyak hal yang membuatnya membaca sehingga menambah pengetahuan yang dimiliki. 4. Mereka biasanya pendiam, sering mendengar kata diam itu emas. Hal ini sangat memberikan keuntungan pada seorang introvert. Biasanya, orang introvert lebih banyak melakukan aksi daripada bicara. Dengan pendiam, mereka juga terhindar dari berbagai masalah karena tidak ingin ikut campur ke dalam permasalahan tersebut. Kemudian akan kami jelaskan beberapa kekurangan yang dimiliki oleh
oleh seseorang yang memiliki sikap introvert. Yang pertama ada tidak berpartisipasi dalam lingkungan sosial. Seseorang yang memiliki sifat introvert ini kadangkala memang tidak dianggap kasar, tetapi terkadang sikap introvert ini juga membuat orang lain yang berkomunikasi dengan orang yang memiliki sikap introvert ini merasa kesal, karena sikap introvert ini dianggap kurang atau sulit untuk berkomunikasi dengan orang lain, sehingga orang tersebut merasa kesal. Kemudian yang kedua ada kesan pertama. Ketika pada saat pertama kali kita bertemu dengan seseorang, tentunya kita menginginkan kesan yang terbaik. Tetapi jika berkomunikasi dengan seorang yang memiliki sikap introvert ini, terkadang kita mendapat kesan yang kurang baik. Karena mungkin orang yang introvert ini dianggap kurang asik saat diajak berbicara. Kemudian juga terkadang orang yang introvert itu mempunyai sikap yang cuek. Sehingga terkadang banyak yang menilai orang yang memiliki sifat introvert ini orang yang sombong, seperti itu. Selanjutnya adalah komunikasi verbal. Introvert biasanya akan berhati-hati dalam berbicara, namun saat berbicara dengan orang lain terkadang membuatnya tidak merasa nyaman, bahkan stres. Jika hal itu terjadi, pembicaraan yang dilakukan menjadi tidak efektif. Lalu yang terakhir adalah tidak ada kenalan atau jaringan. Kenalan atau jaringan sangat perlu terutama saat beranjak dewasa. Hal ini karena kenalan akan membantu dalam berbagai hal. Seorang introvert biasanya tidak memiliki jaringan. Hal itu membuatnya stres pada saat-saat tertentu karena tidak ada yang membantunya. Kenalan juga sangat penting untuk mengetahui berbagai informasi, terutama untuk mencari pekerjaan. Terima kasih.